Saudara yang kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Kristen. Pada saat ini kita akan merenungkan tema Natal yang sungguh luar biasa sesuai dengan tema PGI, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sebelum kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan, terlebih dulu mari kita berdoa, minta tuntunan, minta pertolongan, minta kebijaksanaan agar kita bisa mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dengan baik dan penuh dengan bijaksana. Dan biarkanlah firman itu boleh menjadi berkat bagi kita semua, sehingga keluarga kita akan hidup bahagia, penuh kedamaian dan kebahagiaan seperti yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Segala dan puji syukur ya Tuhan senantiasa kami naikkan kepadamu. Bila saat ini kami sujud kembali kepadamu, saat ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Saat ini kami terus bersyukur atas segala berkat dan kebaikan. Begitu juga Tuhan, dosa, salah dan kekeliruan kami yang ada di dalam hidup ini, Kau ampuni kami. Begitu juga bila selanjutnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami kebijaksanaan, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar kami mampu menghayati, merenungkan firman-Mu dengan baik, dan lebih-lebih bisa menjalankan firman-Mu itu dalam hidup dan kehidupan kami dengan baik pula. Kiranya Tuhan melalui channel kami ini, setiap orang yang mendengarkan boleh terberkati, setiap orang yang mendengarkan boleh merasakan damai dan sejahtera daripada-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa kami pada saat ini kami sampaikan. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku semua dimanapun saat ini sedang berada, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Kristen. Renungan Harian Kristen pada saat ini kami akan berbicara dalam rangka memperingati Natal tahun 2025. Tema Natal tahun 2025 sesuai dengan tema dari PGI, yaitu bertemakan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya ulangi, tema Natal tahun ini, tema PGI, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dengan bacaan dari Perjanjian Baru, yaitu dari Matius 1 ayat 20, dari Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24. Saya ulangi, Matius 1 ayat 20 sampai dengan 24. Saya baca untuk kita semua. Demikian bunyinya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Berbahagialah bagi kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saat ini sedang berada, tema Natal pada saat ini atau tema Natal pada tahun ini sesuai dengan tema PGI, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Natal, saudara. Natal itu berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti kelahiran, lahir. Natal dalam bahasa Latin natalis. Makanya Bapak dan Ibu, kalau ada di kampus-kampus itu sering disebutkan dies natalis, yang berarti bisa lahir baru seorang cendikawan, begitu. Lahir baru atau tokoh-tokoh baru. Jadi Natal itu bukan mengacu pada satu kelahiran sosok saja, akan tetapi suatu kelahiran apapun, siapapun itu, dalam bahasa Latinnya itu bisa berarti kelahiran. Bisa natalis yang berarti kelahiran.
Natal tahun ini bertemakan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita boleh mengenang kembali begitu, dulu di kota yang kecil, di kota yang sunyi, di Bethlehem di sana, ada suatu keluarga yang penuh dengan sebuah pergumulan dalam hidupnya. Ada salah satu keluarga kecil yang sedang mengalami persoalan berat di dalam hidupnya. Sedang bergumul menghadapi segala sesuatu pergumulan hidup yang harus dihadapi. Yaitu seorang Yusuf yang sedang bergumul menghadapi keadaan yang terjadi kepada tunangannya yang bernama Maria. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin sebagai manusia biasa akan mengalami hal yang seperti itu, yang seperti dalam Yusuf. Mungkin kita juga akan frustasi, mungkin kita akan melakukan apapun. Karena kita melihat bahwa tunangan kita hamil sebelum kita menjadi suami istri yang sah. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang Yusuf kala itu menghadapi tunangannya yang bernama Maria itu sedang hamil. Dan dia tidak merasa berbuat apa-apa. Perasaan Yusuf gundah gulana. Perasaan Yusuf sudah tidak karu-karuan. Apa yang harus dilakukan? Karena Yusuf ini adalah salah satu seorang yang taat kepada Allah. Karena Yusuf ini adalah orang yang imannya teguh, taat kepada Allah. Dan dia adalah salah satu sosok laki-laki yang penuh bijaksana, yang sanggup menutupi aib mantan, yang sanggup menutupi aib tunangannya, yaitu Maria. Dia dengan diam-diam ingin meninggalkan Maria. Karena mungkin secara manusia dia tidak sanggup menanggung beban yang begitu berat. Karena tunangannya hamil. Hamil di luar nikah begitu. Sehingga Yusuf dengan diam-diam ingin menceraikan. Ingin meninggalkan Maria. Di tengah kegundah gulanaan hati Yusuf. Di tengah-tengah ketidakpastian hati Yusuf. Tibalah firman Tuhan melalui malaikatnya. Dia berkata, Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu. Karena dia mengandung oleh Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu akan menyelamatkan mereka umat Allah dari dosa-dosanya. Bapak dan Ibu kasih Tuhan, luar biasa. Di tengah-tengah ketidakpastian hati seorang Yusuf, di tengah-tengah kebingungan hati seorang Yusuf, lahir dan datanglah firman Tuhan kepadanya untuk membuat hati Yusuf menjadi tenang. Dan pada akhirnya Yusuf bisa menerima tunangannya dengan baik. Dia menyadari bahwa tunangannya hamil bukan karena ulah manusia, akan tetapi tunangannya hamil karena Roh Kudus. Dan kelak kelahiran seorang bayi laki-laki itu dia namakan Yesus Kristus. Sang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ini menandakan bahwa saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus lahir ke dunia bukan di tempat yang mewah. Yesus lahir ke dunia bukan dari keluarga yang begitu luar biasa. Yesus lahir ke dunia bukan dari keluarga yang kaya. Yesus lahir ke dunia bukan dari keluarga kerajaan. Akan tetapi Yesus lahir ke dunia di tengah-tengah kehidupan seorang keluarga yang penuh dengan pergumulan hidup. Yesus lahir ke dunia di tengah-tengah pergumulan seseorang yang sedang mengalami kebingungan. Di situ Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga Yusuf. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tema Natal hari ini. Tahun ini Allah datang menyelamatkan keluarga. Allah datang menyelamatkan keluarga. Mungkin Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini keluarga kita mengalami berbagai macam persoalan. Saat ini keluarga kita sedang dibelit dengan berbagai macam persoalan yang amat rumit. Persoalan apapun, persoalan keluarga. Persoalan kehidupan keluarga yang mungkin mau cerai. Persoalan kehidupan keluarga yang penuh dengan beban ekonomi. Persoalan kehidupan keluarga yang penuh dengan bermacam-macam persoalan.
Natal tahun ini membawa berita sukacita. Natal tahun ini membawa berita yang luar biasa. Natal tahun ini memberitakan suatu kelahiran juru selamat yang begitu besar. Natal tahun ini memberitakan kelahiran pengharapan bagi siapapun yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan, mari kita membuka hati dan pikiran kita. Mari kita membuka hati dengan lapang dada, kita terima berita Natal. Kita terima keselamatan dari Yesus Kristus yang hadir dan datang untuk menyelamatkan setiap keluarga yang sedang membutuhkan pertolongan. Saudaraku, semuanya dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Natal, kita ingat, Natal bukan sekedar berbicara tentang kelahiran Yesus memang. Natal bukan sekedar berbicara tentang perayaan dan lain sebagainya. Akan Natal juga berbicara bagaimana Yesus lahir di tengah-tengah hati setiap umat yang sedang ada di dalam pergumulan hidupnya. Natal memberikan berita sukacita. Natal menjanjikan kedamaian. Natal akan membuat hidup setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi penuh dengan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, marilah Natal tahun ini kita ambil hikmatnya. Karena dengan tema Al-Hadir untuk menyelamatkan keluarga, berarti karya keselamatan Allah bukan berhenti pada setiap pribadi seseorang. Karya keselamatan Allah itu hadir pada setiap keluarga yang sedang membutuhkan. Karya keselamatan Allah itu berarti siap untuk bekerja, siap untuk menata, siap untuk memperbaiki, siap untuk mendamaikan setiap hati dan setiap pergumulan keluarga yang sedang membutuhkan. Oleh karena itu, marilah Natal tahun ini kita sambut dengan penuh sukacita. Kita sambut dengan bahagia. Karena keselamatan itu hadir. Bukan berhenti pada sosok seorang pribadi seseorang. Bukan berhenti pada pribadi seseorang, tapi Natal, lahirnya Sang Juru Selamat pada diri saudara dan saya. Natal adalah membawa suatu pengharapan yang luar biasa. Natal itu adalah membawa berita kedamaian yang luar biasa. Mari kita lepaskan segala beban hidup. Kita percaya pada Yesus. Kita buka palungan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita izinkan Yesus berkarya atas kehidupan kita. Kita izinkan Yesus menata setiap langkah kehidupan kita. Kita izinkan Yesus menata setiap hati dan pikiran kita agar kita bisa berjalan sesuai dengan rencana Allah. Karena rencana Allah itu indah pada waktunya. Ingat, rencana Allah itu indah pada waktunya. Saatnya kita melepaskan segala beban hidup kita. Saatnya kita taruh segala beban hidup ini di tangan Tuhan yang siap membuat hidup kita sejahtera. Satu yang harus kita ingat, Natal, Allah yang sedang datang, hadir untuk menyelamatkan setiap kehidupan keluarga yang percaya kepada Yesus. Selamat menyambut Natal tahun 2025. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tuhan Yesus senantiasa menyinari berkat-Nya dan memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Saat ini sampai Maranatha. Amin.